Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari jemaat Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat beribadah di hari Minggu yang kudus ini. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama di Jemaat Sebaut. Mari kita menikmati berkat Tuhan melalui ibadah Minggu pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga terus bertumbuh dalam kehendak Kristus. Selamat beribadah, tetap jaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan. Tata ibadah Minggu Epifania kedua. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Kita boleh memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Panggilan beribadah. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Bersama-sama untuk para wanita, inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Untuk para pria, bersama-sama, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Bersama kembali untuk para wanita, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan berilah kiranya kemujuran. Kembali untuk para pria, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Semua kita bersama-sama, engkaulah Allah kami hendak bersyukur kepadamu. Kami hendak meninggikan engkau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 13, Allah Bapa Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Hari ini hari ke-17 di bulan Januari 2021. Kami boleh hadir, kami boleh ada di hadapan-Mu Tuhan, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Itu semua adalah anugerah cinta kasih Tuhan yang terus memberi kesempatan bagi kami untuk menikmati kehidupan ini.
Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di rumah kami masing-masing, di tempat di mana kami beribadah saat ini. Sehingga ya Tuhan, kami boleh menikmati berkat anugerah pertolongan Tuhan dengan beribadah, dan di dalamnya kami akan menikmati firman Tuhan. Maka biarlah Roh Kudus bekerja dan memberkati kami saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapannya. Kyrie eleison. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan, ialah kejahatan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Tahu, Engkau tahu keberadaan hidup kami masing-masing. Engkau tahu perasaan, pikiran, bahkan setiap perkataan, bahkan tingkah laku kami di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Kami lakukan di hadapan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, bahkan mungkin orang yang tidak kami kenal. Kami mungkin dengan seenaknya, seenak hati, melakukan dosa terhadap mereka. Dan itu berarti kami telah berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang penuh dengan belas kasih, mohon kami kiranya Engkau mengampuni dosa kami. Sucikan kami Tuhan. Lawatlah kami saat ini Bapa. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Sebab kami tahu pengampunan dosa hanya berasal daripada-Mu. Kasihani kami Tuhan. Kami membawa pengakuan dosa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami menyatakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku kepada setiap orang yang membenci dosanya dan yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan telah menganugerahkan berita anugerah bagi kita sekalian yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapannya. Terpujilah Kristus. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Kasih, firman-Mu selalu kami pegang, dan di dalam firman-Mu lah kami boleh hidup, dan kami mau seluruh kehidupan kami ada dalam terang firman Tuhan. Hari-hari akan terus kami lalui Tuhan. Engkau yang telah memanggil kami dan mengutus kami orang percaya sebagai gereja Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan diberitakan ini boleh menjadi pedoman bagi kami, pegangan bagi kami untuk kami melanjutkan kehidupan kami. Ajar kami hidup seturut dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan Alkitab dari Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Yohanes 1
ayat 43 sampai 51. Firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya memberi tema perenungan ibadah kita pada pagi hari ini adalah gereja jadi saksi bagi dunia dan tidak gentar, akan maju terus bersama dengan Kristus untuk melanjutkan karya-karya yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini sungguh tidak mudah. Pekerjaan menjadi saksi Kristus pasti akan menemukan banyak tantangan. Tetapi janji Tuhan bahwa Dia akan terus menyertai kita. Yang paling memahami keberadaan gereja Tuhan hanyalah kepala gereja itu sendiri. Karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Bagaimana kisah pemanggilan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang dikasihinya diceritakan oleh Yohanes dalam hal ini. Pada kesaksian sebelumnya, sebelum pembacaan kita ini, kalau kita baca, maka sebetulnya tidak ada yang menerima pemberitaan Yohanes. Yohanes sungguh-sungguh dalam setiap pelayanannya, tetapi ternyata di sini dikatakan tidak ada yang menerima. Bapak Ibu jemaat, apakah Yohanes mundur dari tugas kesaksian? Apakah Yohanes mundur dari tugas pelayanan meskipun ternyata apa yang disampaikan olehnya ditolak dan tidak diterima? Ternyata Yohanes terus memberitakan firman Tuhan.
Yohanes terus menjadi saksi Tuhan. Pada hari berikutnya, Yohanes pun kembali bersaksi. Kalau kita baca di ayat 35 sampai 36. Yohanes mengulang lagi kesaksian yang sama. Dia tidak gentar. Dia maju terus dalam memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Apakah ia mundur dari tugas kesaksian? Tidak, sama sekali. Dia memberitakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Yohanes terus bersaksi meskipun pada kesaksian-kesaksian sebelumnya tidak dijelaskan sebetulnya. Apakah ada yang percaya? Ternyata hasil bukanlah tujuannya. Meski tanpa hasil, Yohanes terus bersaksi. Dia tidak patah semangat, dia tidak putus asa, karena tujuannya sangat jelas. Yohanes adalah saksi bagi Kristus. Tujuannya jelas. Ia adalah saksi bagi Kristus. Kesadaran ini membuat Yohanes tidak lekas patah semangat, tetapi Yohanes merasa tidak perlu untuk mengganti isi kesaksiannya, tetapi dia harus terus berpusat kesaksiannya tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, apakah di kemudian waktu ada yang menerima kesaksian Yohanes? Setelah mengulang kesaksian, diulang oleh Yohanes, barulah kelihatan ada murid-murid Yohanes yang mulai tertarik. 2 orang muridnya segera meninggalkannya dan mengikut Yesus. Yohanes dalam hal ini tidak merasa kecil hati, tetapi dia merasa bahwa inilah kuasa Kristus yang telah terjadi atas muridnya, sehingga pada akhirnya mereka datang kepada Yesus. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mereka yang percaya ini segera bersaksi. Andreas membawa Petrus kepada Yesus. Yesus menyatakan pada Petrus bahwa ia mengenal masa lalu dan masa depan dari Petrus. Rantai kesaksian tidak terputus. Filipus yang bertemu dengan Yesus pun bersaksi kepada Nathanael dan juga mengajaknya bertemu kepada Yesus, bertemu dengan Yesus. Dan kepada Nathanael, Yesus mengungkapkan kemahatauannya. Nathanael yang baru bertemu dengan Yesus segera menyembah Yesus. Karena itu kepada mereka yang percaya, Yesus menjanjikan bahwa pengenalan kita akan bertumbuh semakin dalam dan dalam lagi di dalam Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebagai gereja yang ada saat ini, mari kita berjalan terus bersama dengan Kristus. Maju terus dalam setiap langkah kita memasuki tahun 2021. Tuhan memanggil kita menjadi saksinya. Gereja menjadi saksi bagi dunia. Biasanya orang apabila dia mengalami sebuah peristiwa yang baginya sangat penting, maka tentunya dia akan segera menceritakan itu kepada orang lain, kepada saudara, kepada mereka yang dia temui. Kira-kira kerinduan itu melebihi itu semua untuk kita boleh menjadi saksi Kristus. Pengalaman kita berjumpa dengan Kristus, pengalaman kita mendapatkan firman Tuhan, itulah yang kita bagikan kepada semua orang. Nats yang direnungkan hari ini mengajak kita untuk berefleksi tentang tujuan Allah yang berkenan menemui kita. Kita boleh menjadi gereja Tuhan, itu hanya anugerah Allah semata-mata. Sang firman itu telah menjadi daging. Dialah Yesus. Dia yang menyapa dan memanggil kita.
dalam perjumpaan dengan Dia. Allah yang menjadi firman tinggal di antara kita. Dia menemukan kita dan mengharapkan kita juga untuk terus melekat dengan Dia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari firman Tuhan pada hari ini, kita menemukan bahwa orang yang berjumpa dengan Kristus memiliki tanggung jawab iman yang besar, memiliki tanggung jawab untuk membagikan pengalaman perjumpaan kita dengan Yesus itu kepada orang lain. Itulah kesaksian. Hal ini sekaligus mengingatkan kita ada 3 tugas panggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, melayani. Koinonia, diakonia, dan bersaksi. Itu semua tidak dapat dipisahkan. Kita bersekutu kepada Tuhan bersama dengan orang-orang percaya. Kita melayani dalam berdiakonia. Kita harus memiliki kasih dalam satu persekutuan. Dan kita pun harus bersaksi tentang firman Allah. Orang yang berani menyampaikan semuanya ini, dia adalah saksi Kristus. Dan karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bukan berarti bahwa bersaksi itu hanya sekedar berbicara. Tetapi bersaksi itu menyampaikan firman dan diikuti oleh kelakuan tindakan yang benar. Perkataan dan ucapan harus sejalan. Dan lebih daripada itu, persembahan kita di hadapan Tuhan harus nampak di hadapan Tuhan. Bagaimana orang berkata bahwa dia bersaksi tentang Kristus, padahal dia tidak pernah mempersembahkan apapun kepada Tuhan. Dia tidak mampu untuk menjadi teladan dan contoh di tengah-tengah keberadaan hidupnya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, menjadi menarik untuk kita kembali sebagai satu kesatuan umat Tuhan, gereja masa kini. Masihkah gereja kita terus setia? Masihkah kita antusias bersaksi tentang Kristus? Ada seorang anak kecil ketika dia masuk di sebuah restoran, dia bersama-sama dengan orang tua. Dia tidak malu untuk berdoa di hadapan orang banyak, bahkan orang yang tidak kenal Yesus sekalipun. Tetapi orang tuanya dengan malu-malu berdoa sebelum makan. Bagaimana sebetulnya menjadi saksi Kristus? Kita dengan tegas maju tak gentar bersama dengan Kristus. Kita menyampaikan hal-hal yang diajarkan oleh Yesus melalui perkataan, melalui tindakan, dan apapun yang kita kerjakan itu berdasarkan kepada kasih Kristus. Masihkah gereja terus antusias bersaksi tentang Kristus? Adakah gereja mengajak orang lain untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus? Atau jangan-jangan orang tidak dapat melihat Kristus di dalam hidup kita dan tidak dapat mengalami perjumpaan dengan Kristus? Inilah PR kita untuk mengingat kembali, merenungkan kembali bahwa kita adalah bagian dari gereja Tuhan. Artinya kita adalah saksi Kristus dan tidak boleh mengabaikan panggilan Allah ini. Gereja harus aktif berdiakonia. Gereja harus betul-betul mengulurkan tangan kepada orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Harus berkoinonia. Dan lebih dari itu, tidak mengabaikan pentingnya marturia, bersaksi bagi kebesaran nama Tuhan. Semangat pemberitaan Injil harus terus berjalan. Ada lagu yang berkata, biar api Injil terus menyala, menyala di katompung hati. Api Injil terus berkobar di tengah-tengah kehidupan orang percaya.
Kita belajar panggilan terhadap Nathanael yang tadinya meragukan kesaksian Filipus. Namun karena dia mencari dan menemukan sesungguhnya Kristus, di mana Kristus berkenan berjumpa dengan dia, maka Nathanael merespon dengan mengiring Kristus menjadi saksi Kristus. Apa yang bisa disaksikan gereja saat ini? Tentu saja perjumpaan dengan Allah di dalam firman Tuhan. Mari sebagai gereja Tuhan, kita diutus untuk menjadi saksi. Terus menerus ini dikumandangkan, supaya gereja yang telah berjumpa, berjalan mengiring Kristus, mengekspresikan perjumpaan dan perjalanannya melalui ekspresi spiritualitas yang nyata dalam persekutuan, dimanapun dia pergi, bertemu dengan siapapun, kita boleh menjadi saksi Kristus. Jangan takut, sebab Tuhan ada dan menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan orang yang diutusnya untuk bersaksi dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi PKJ 182, Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih. Utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau bagiku, membalut yang terluka, menolong jiwa saat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau bersama bagiku. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama dengan semua orang percaya kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sebagai nyanyian pengiring dari Kidung Jemaat 302, Ku beri persembahan.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas perkenananmu kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Sabda-Mu yang sungguh menguatkan kami sebagai saksi-saksi Tuhan untuk boleh maju tak gentar dalam menceritakan kesaksian iman kami melalui firman Tuhan. Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus akan terus memberanikan kami untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman yang berasal daripada Tuhan. Engkau juga menolong kami Tuhan, supaya kami tidak sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi kami sungguh-sungguh merenung-renungkan itu, dan lebih dari itu, kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengekspresikan firman Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami sudah membawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau kiranya pakai ini Tuhan, untuk kiranya boleh membantu pelayanan yang ada di Jemaat Gemindo Sebaot. Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami, majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, supaya dengan sungguh dan bertanggung jawab boleh melaksanakan tanggung jawab perbendaharaannya dengan benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk kebersamaan gereja Tuhan, yang sekarang ini sementara kami harus beribadah di rumah masing-masing karena pandemi COVID-19. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kami tetap beribadah meskipun hanya melalui online. Kami tidak bersungut-sungut mengeluh atau apapun yang membuat kami tidak benar dalam beribadah. Tetapi kami mempersiapkan hati kami menerima kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan sakit, yang sedang lelah dan tidak mampu berbuat apa-apa. Tuhan bantu, dengan pertolongan-Mu Tuhan, mereka boleh disembuhkan. Mereka yang sementara ini tidak mampu untuk berdiri, tidak mampu untuk bangun dari tempat tidur atau melakukan aktivitas apa-apa. Tuhan tolong mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya ada kuasa kesembuhan. Engkau memberkati saudara-saudara kami ini Bapa. Berikanlah kesehatan dan kekuatan, bahkan semangat hidup untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang ada di negara kami, gempa bumi, tanah longsor, bahkan bencana kecelakaan pesawat. Ada banyak pergumulan yang sementara dihadapi oleh bangsa ini. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya semua ini Engkau izinkan karena ada maksud yang telah Engkau mau nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami manusia, khususnya bangsa Indonesia. Berkati bangsa kami Bapa, pemerintah kami yang terus mengupayakan segala yang baik. Bahkan ketika vaksin telah dimulai, biarlah Engkau menyertai pemerintah kami yang telah menjadi contoh yang baik di tengah-tengah situasi yang berat. Tetapi Engkau yang akan memelihara kehidupan kami. Biarlah vaksin yang akan disebarkan ini boleh membantu kami semua, seluruh rakyat bangsa Indonesia akan menikmati keamanan, akan menikmati kesehatan dan jaminan kesehatan yang baik. Terlebih ya Tuhan, sebagai orang percaya kami memohon, kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa yang kami cintai ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai satu persekutuan gereja Sebaot. Engkau berkati pelayanan yang ada, seluruh majelis jemaat,
seluruh jemaat Tuhan, supaya kami boleh sama-sama saling mengasihi, saling menopang, saling membantu, dan kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup dimanapun kami Engkau tempatkan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian.